Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru. Hari ini aku mau ceritain pengalaman nonton MotoGP di Lombok Mandalika kemarin. Kalau kita lihat-lihat sih kayaknya seru-seru aja gitu ya. Tapi buat teman-teman nih mungkin ada yang belum tahu gimana sih kondisi asli pas nonton di sana. Nah kalau gitu kamu wajib banget nonton sampai akhir. Pagi-pagi banget aku udah berangkat nih dari Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekarang aku lagi naik taksi Bluebird menuju bandara. Gak tau kenapa ya belakangan ini aku lagi sering banget naik Bluebird karena ternyata harganya lebih murah tahu. Coba deh kamu cek aja. Ini aku gak promosi ya, cuma pengen cerita aja. Nah ini aku gak lama akhirnya sampai juga di Terminal 2. Ini masih pagi-pagi banget dan masih sepi orang-orang yang ada di sini ya. Langsung deh aku check-in. Gak lama nih aku check-innya karena masih sepi dan langsung deh aku masuk ke gate untuk nunggu jadwal boarding pesawat. Sebetulnya aku nih bakal bareng sama teman-teman juga, tapi karena aku masih belum ngelihat di mana mereka ya, jadi ya udah aku duduk aja sendirian di sini sambil makan roti kemarin yang aku beli. Pagi ini aku emang lagi malas makan banyak ya, jadi cukup makan roti aja dah. Nah gak lama akhirnya pesawat aku boarding. Bukan gak lama sih, ini lama banget kali karena aku nunggu kayak sekitar 1 jam lebih ya. Tapi gak apa-apa, lebih baik datang lebih awal daripada telat ya. Nah ini aku naik ekonomi Batik Air ya. Awalnya aku kaget karena di sini ada TV gitu guys, tapi ternyata TV-nya itu nggak nyala, jadi kayak percuma banget sih dikasih TV gituan. Nah pemandangan dari Jakarta ternyata masih sama kayak beberapa waktu lalu, yaitu keruh besti ya. Ini tuh emang polusi di Jakarta masih belum turun, jadi ya masih begini dah pokoknya. Nah ini pasti pesawat aku dikasih snack berupa roti. Ini rotinya belum aku buka sampai 3 hari setelahnya. Dan nggak lama akhirnya aku nyampe juga nih di Lombok. Di sini udaranya bagus banget dan polusinya juga bagus. Ini view dari atas juga bisa langsung kelihatan. Dan aku langsung masuk aja ke dalam bandaranya. Aduh kangen banget ke sini guys. Karena terakhir ke sini kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Tiba-tiba aku udah kangen aja nih sama Lombok. Tapi yang membedakan sekarang adalah di bandaranya itu banyak banget ornamen-ornamen ala-ala MotoGP ya. Nah nih dari mulai lantainya aja ini bentuknya tuh kayak race gitu, kayak sirkuit ya. Lalu ada juga gambar-gambar, flyer, spanduk, macam-macam pokoknya lah, semuanya itu tentang MotoGP. Seneng banget sih sama orang-orang di sini karena pada antusias gitu ya menyambut nonton MotoGP di Lombok. Nah dari sini aku langsung lanjut naik bis ya untuk menuju ke hotel. Tapi kali ini di tengah jalan aku mau mampir dulu nih buat makan ya, karena dari pagi emang belum makan. Alhamdulillah sekarang diajakin makan nih. Oh ya aku belum cerita kalau aku tuh kesini dibayarin sama Adira ya. Jadi aku tuh nonton MotoGP, dari makan, hotel, akomodasi semua pokoknya dibayarin sama Adira. Nah udah selesai makan tadi tuh ya, aku langsung lanjut ke hotel. Nah ini aku dapet hotel namanya tuh Golden Palace. Ini nanti bakal aku review terpisah dia hotelnya. Tapi sekarang aku mau kasih tahu dulu aja secara garis besar gimana kondisi hotel ini. Nah kira-kira begini kondisi kamar di hotelnya. Aku amazed banget karena ternyata hotelnya bagus guys. Padahal rate hotel ini tuh sekitar 500 ribuan aja ya, udah include breakfast, tapi udah sebagus ini hotelnya. Pokoknya nih buat teman-teman yang mau ke Lombok dan masih bingung mau stay di mana, nah hotel ini bisa kamu masukin ke list ya karena emang highly recommended asli deh. Oh ya tadi tuh aku pas check-in hotel langsung dikasih ini ya, perangkat-perangkat buat perjalanan hari ini sampai 3 hari ke depan. Ini banyak banget nih aku dikasih perlengkapannya, dari mulai topi, baju, jaket, kaos, kipas, macam-macam pokoknya ada. Dan pas malam-malamnya ada acara dinner gitu. Ini aku dapat meja nomor 10. Makanan di sini ada banyak banget, aku sumpah kenyang makan di sini ya. Terus ada games gitu ya, dan aku dapat nih voucher Indomaret 200.000, lumayan banget. Sebetulnya di sini tuh kita nggak cuma ke MotoGP aja, tapi juga di hari pertama bakal jalan-jalan ke Gili Trawangan. Nah ini aku lagi naik dari pelabuhan Teluk Nare menggunakan speedboat ya. Ini aku udah kedua kalinya kalau nggak salah naik speedboat di Lombok, dan masih tetap puyeng-puyengnya karena speedboat itu jalannya agak goyang-goyang gimana gitu. Tapi so far akhirnya alhamdulillah nyampe juga di Gili Trawangan ya. Nah di sini aku langsung
langsung datang ke salah satu villa. Tapi di sini aku nggak stay ya, kayak cuma buat numpang makan siang aja. Dan sebelum makan siang, aku diajakin nih buat snorkeling dulu, buat lihat-lihat ikan di bawah. Tapi memang kemarin itu tuh aku nggak dapet suasana ikan yang banyak banget gitu ya. Kayak ya udah buat snorkeling, buat renang-renang biasa aja gitu kan. Udah kelar snorkeling langsung makan nih di Villa Ombak. Aku makan seafood banyak banget di sini ya. Makan daging juga. Pokoknya puas deh. Udah selesai makan, langsung kita balik nih ke Teluk Nare. Tapi sebelum balik ke hotel, diajak dulu nih buat beli oleh-oleh di Sasaku. Nih ini orang-orang pada beli cilok ya. Karena aku kurang suka sama cilok, jadi aku cuma ngeliatin aja. Dan next ke bis lagi, langsung ke hotel dan keesokan harinya berangkat ke Mandalika buat nonton MotoGP. Ini kita harus berangkat pagi-pagi banget. Jadi abis breakfast di hotel langsung cus menuju bis buat langsung ke sirkuit Mandalika. Karena kalau datangnya kesiangan nanti bakal panas dan udah rame banget orang-orang yang datang ya. Nah ini tiketnya nih, aku nggak tahu harga tiketnya berapa karena emang dibayarin sama Adira. Tapi dari beberapa komen di Instagram aku katanya ini harganya 1 jutaan lebih ya. Karena sekarang aku duduk di tribun yang cukup bagus gitu katanya. Nah ini aku udah nyampe di sirkuit Mandalikanya. Orang-orang juga udah pada turun nih pakai atribut warna kuning dan pakai topi kuning juga, karena supaya nggak kesasar gitu ya. Nah ini ada do and don'ts yang harus kita patuhi. Kayak kita tuh nggak boleh bawa DSLR, nggak boleh bawa mirrorless, nggak boleh pakai drone segala macam pokoknya. Jadi kalau mau foto-foto di sini atau bikin video-video cuma bolehnya pakai HP aja. Nah pas masuk ke dalam juga tas kita bakal digeledah nih ya, bakal dilihat kira-kira kita bakal bawa barang-barang yang aneh-aneh apa enggak gitu. Nah ini aku nggak bawa barang yang aneh-aneh ya, jadi ya udah bisa langsung masuk aja ke dalam. Dan ternyata dari gerbang masuk ini sampai menuju ke tribunnya itu jauh banget besti. Jadi kita harus jalan sekitar berapa menit gitu ya, melewati lorong, terus lewati matahari yang cukup terik. Pokoknya ini cukup perjuangan banget sih. Tapi seneng karena emang penasaran banget. Ini kan pertama kalinya aku nonton MotoGP langsung ya. Jadi kayak excited gitu ya, penasaran, pengen buru-buru nonton MotoGP itu gimana sih sensasinya. Oh ya di sini juga ada fasilitas musola, memang gak terlalu besar tapi udah nyaman banget buat sholat. Ada tempat wudhunya juga dan ada toilet dan WC-nya juga. Nah untuk WC-nya ini kalau kata aku agak-agak gimana gitu ya, karena WC-nya itu bau pesing besti ya. Ini tuh kayak semacam WC portable gitu, jadi emang lebih baik nggak usah kesini sih kalau nggak urgen banget. Gak lama akhirnya aku nyampe juga nih di tribun dan aku bisa langsung dapat kursi aku ya. Dan kali ini aku dapat kursi tribun A gitu ya. Dan di sini aku bisa langsung melihat ada banyak banget para peserta MotoGP ya. Beruntung banget aku bisa duduk di sini karena ada atapnya, terus bisa lihat peserta MotoGP dengan jelas. Walaupun aku nggak ngerti itu siapa gitu ya, tapi ini seru banget sih, excited pokoknya dah. Dan aku juga heran nih karena di sini tuh pengunjung nggak boleh bawa payung. Jadi kalau buat pengunjung yang dapat tribun bangku yang nggak ada atapnya, mereka nggak pakai payung guys. Jadi kayak kepanasan gitu nggak sih? Aku agak kesian sebenarnya sih, tapi ya gimana. Tapi memang ini mungkin sekali-kali nggak apa-apa kali ya, karena emang di Lombok kan setahun sekali nih acara MotoGP kayak gini. Jadi ya mungkin mereka enjoy aja kali ya, panas-panasan kayak gitu. Nah ini di tengah-tengah acara tiba-tiba ada show gitu, ada pertunjukan. Lalu ada Putri Aryani juga nyanyi Indonesia Raya. Terus ada pertunjukan pesawat jet tempur di atas langit-langit ya. Pokoknya ini cukup meriah banget acaranya. Dan kalau kata aku sih ini cukup sukses ya, nggak ada kendala sama sekali seperti tahun lalu. Pokoknya ada peningkatan banget lah. Walaupun aku nggak terlalu ngerti sama MotoGP, tapi cukup seru ya, bisa berbaur sama orang-orang nonton di sini, rame banget asli. Nah buat kamu nih ya yang bilang kalau MotoGP kali ini tuh yang nonton sedikit, kamu salah besar besti. Karena yang nonton rame banget ya, kayak bener-bener rame, bisa nyampe 60.000 orang sih katanya. Nah jadi rombongan aku nih bawa bendera Indonesia gitu ya. Jadi kita tuh kayak kayak ngibarin bendera sambil digeser-geser gitu. Aku sampai ketutupan kepalanya kayak gini. Dan satu hal yang bikin aku kaget selama nonton MotoGP, ternyata suara motor MotoGP itu super menggelegar banget ya, sampai gendang telinga aku tuh
bener-bener sakit ya. Dan alhamdulillahnya kemarin aku kan dikasih perlengkapan sama Adira gitu ya, perlengkapan buat nonton. Salah satunya itu penutup telinga. Jadi aku itu bisa pakai penutup telinganya supaya telinga aku nggak terlalu sakit, dan lumayan itu ngebantu banget. Nggak kerasa nih dari jam 8 sampai sore banget, jam 4 kalau nggak salah ya, baru selesai nonton MotoGP. Ini nggak kerasa aku duduk selama itu ya di tribun, karena emang mungkin seseru itu kali ya. Dan ya udah selesai acara langsung aku pulang kan. Pas pulang ini ternyata lebih rame lagi ya, karena semua orang tuh berduyun-duyun untuk menuju pintu keluar. Tuh lihat rame banget gak sih? Dan ya kira-kira ini aja ya pengalaman aku selama nonton MotoGP di Mandalika. Alhamdulillah banget bisa jadi salah satu rakyat Indonesia yang nonton MotoGP langsung di Lombok Mandalika. Semoga minggu besok, semoga tahun besok aku bisa nonton kesini lagi. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton ya. Pastikan kamu klik like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.